Bu. Merlianti, Bu. Ibu Merlianti. Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Semangat 45 ya Bu Yanti ya. Semangat. Deg-degan nih, Bu. Enggak. Waktu dan tempatnya dipersilakan kepada Bu Yanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak warahmatullahi semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa kita untuk pagi hari ini supaya kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Ya, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Hadir semuanya? Hadir. Oke, baik. Neti, udah sehat belum? Lumayan, Bu, masih agak pusing. Oke, alhamdulillah. Semoga Ini orangnya kurang mau makan, Ibu. Makanya telat terus, Ibu. Makanya dia sering sakit, Ibu. iya, Neti, jaga kesehatannya ya, Nak ya. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya dulu kita bernyanyi. Mau bernyanyi? Mau. Ada satu lagu ya. Lagu ini itu adalah lagu terpanjang di dunia. Lagunya seru itu loh. Jadi begini, nanti Ibu nyanyikan dulu, nanti kalian habis itu kalian ikuti ya. Ini lagunya seperti ini. Aku punya satu lagu tapi ku lupa syairnya. Bila ku lupa syairnya, ku ulang dari awalnya. Aku punya satu lagu tapi ku lupa syairnya. Bila ku lupa syairnya, ku ulang dari awalnya. Bisa? Bisa, Bu. Ya? Bisa, Bu. Hitung. 1, 2, 3. Aku punya satu lagu tapi ku lupa syairnya. Bila ku lupa syairnya, ku mulai dari awalnya. Aku punya satu lagu tapi ku lupa syairnya. Lupa syairnya. Ku ulang dari awalnya. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, jadi itu tadi lagu yang terpanjang di dunia. Jadi kalau lupa syairnya, ulang lagi dari awal. Lupa syairnya, ulang lagi dari awal ya. Oke, baik. Bu, Ya, izin Bu mau ke toilet, Bu. iya silakan Astri. Jangan lama-lama ya, Nak. Ya, Bu. Baik, pagi hari ini ya, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu setelah kita mempelajari tingkah perilaku sesuai norma dalam kehidupan serta peserta didik dapat memiliki sikap tenggang rasa, peduli dan tanggung jawab dalam kehidupan dengan baik. Yang kedua itu setelah membaca teks pada PowerPoint nanti ya di layar yang Ibu tampilkan, diharapkan peserta didik itu dapat menganalisis perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Yang ketiga, setelah berdiskusi nanti kalian ada diskusi nanti di dalam kelompoknya dan membaca buku dari berbagai sumber, diharapkan kalian itu bisa menuliskan hasil telaah tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Terus yang keempat itu ada setelah mengidentifikasi contoh norma dalam kehidupan, peserta didik itu mampu membandingkan. Artinya kalian itu mampu membandingkan perilaku penerapan norma dan pelanggaran norma dalam masyarakat dengan baik. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, masih ingat enggak pelajaran pada minggu lalu tentang norma? Norma itu kan ada berapa anak-anak norma? Ada 4, Bu. Ayo coba sebutkan apa-apa saja.
Norma agama. Satu-satu sosial. Ya, Bu. Ayo, Amel, coba Amel. Ya, ada norma agama, Ya, kesopanan, norma susila, norma hukum, Bu. oke bagus ya. Lanjut lagi. Sekarang tahu enggak apa itu norma? Apa yang dimaksud dengan norma? Siapa yang bisa? Neti, Bu. Ya, silakan Bu. Neti. Norma tuh sama dengan aturan, Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Yang lain? Saya, Bu. Bu. Ya, Ezi, silakan Ezi. Norma aturan-aturan yang mengikat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Jadi norma itu adalah Ibu tidak suaranya. Ya, betul disebutkan si teman kalian tadi, si Amel, yaitu norma itu ada norma hukum, agama, kesopanan, dan kesusilaan. Baik, untuk materi kita pada hari ini, kita melanjutkan pada materi kita yang minggu lalu itu arti penting norma dalam kehidupan sehari bermasyarakat dan bernegara. Itu yang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Apa, Kak? Baik anak-anak, ini materi kita pada hari ini arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Udah bisa lihat semua di layar monitornya? Bisa, Bu. Sebelumnya kita nonton dulu ya. Ini Ibu ada
Oke. Udah nonton semua kan tadi videonya kan? Udah, Bu. Ya, Bunda. Nah, ya. Sudah, Sambil Ibu. sambil di apa namanya diamati ya videonya tadi ya. Nah, jadi Ibu Ya, sekarang Bu. akan menjelaskan tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai kepentingan individu. Banyak sekali ya kita seperti kita ketahui itu kita punya kepentingan yang berbeda-beda. Setiap individu itu berbeda-beda kepentingannya. Nah, sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, agar segala suatu perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma ya. Terus selanjutnya itu fungsi aturan dalam masyarakat. Sebagai berikut, yang pertama itu pedoman tingkah laku. Yang kedua atau yang B itu untuk menjaga kerukunan dalam anggota masyarakat. Yang C yaitu sistem pengendalian sosial. Lanjut lagi. Nah, dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda. Diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Nah, persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat. Nah, sedangkan perbedaannya itu terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Seperti kita ketahui ya, norma hukum itu sanksinya itu berbeda dengan sanksi-sanksi norma yang lain. Ya, sanksinya lebih tegas. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, berikut peran norma dalam kehidupan masyarakat adalah yang pertama itu ya, menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Yang B, mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Yang C, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang D, itu sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Yang E, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Nah, itu adalah peran norma dalam kehidupan kita di dalam masyarakat. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada pasal 1, ayat 3 maksudnya, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, apa yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, negara hukum itu adalah negara yang menasarkan segala sesuatu itu, baik itu tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Nah, siapa yang tahu apa itu hukum tertulis? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Astri. Iya, hukum tertulis itu adalah hukum yang sifatnya bersifat seperti undang-undang itu, Bu. Itu kan sifatnya tertulis. Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah seperti hukum adat. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Itu yang dimaksud dengan hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis biasanya kita biasa menyebutnya dengan undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis itu biasanya contohnya seperti hukum adat. Atau kebiasaan ya juga ya, Bu. Ya, atau kebiasaan, boleh ya. Yang kedua, menurut Menambahkan, Bu, yang di Asri. ya boleh Amel. Tertulis itu pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, bagus. Yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan daerah. Nah, itu yang saya ingat Ibu kemarin Ibu bilang ke saya. Iya, bagus itu Amel. Ya, itu tadi sama dengan jawaban temannya tadi. Hukum tertulis itu ya merupakan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga
Negara. Oke, kita lanjut lagi. Nah, menurut Dicey di sini ya, negara hukum itu mengandung 3 unsur. Ya, yang pertama itu ada supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Tahu kan sewenang-wenang kan? Tahu ya? Bu, tahu. Nah, tahu. Jadi sehingga seorang warga boleh dihukum jika melanggar hukum. Jadi kita tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Ya. Yang kedua itu ada equality before of law. Ya, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik itu rakyat maupun pejabat. Jadi semua manusia itu sama derajatnya di muka hukum. Tidak ada yang namanya si A pangkatnya tinggi, si B anak petani. Itu tidak boleh dibedakan di dalam hukum. Nah, yang C ada human right, ya, diakui dan dijamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada juga pasal 1 ayat 3 undang-undang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Pelajari beberapa pendapat tersebut. Nah, yang itu ya, jaminan hukum Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pasal pertama itu ayat 3 tentang Indonesia itu sebagai negara hukum. Itu sudah jelas ya. Yang kedua atau yang B, pasal 27 ayat 1 tentang prinsip equality before of law, dan pasal lain disertai dengan kata undang-undang seperti pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1. Lanjut lagi. Nah, hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur, ya. Karena apa? Karena memang sanksinya itu sudah diatur. Contoh, seseorang itu melanggar peraturan lalu lintas. Nah, hukumnya sudah jelas ya. Melanggar lalu lintas, biasanya kena tilang Pak Polisi dan apa sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Karena apa tadi? Karena norma hukum itu sanksinya itu lebih apa? Lebih apa kira-kira? Lebih berat, Bu. Ya, lebih berat, lebih nyata dan seperti itu ya. Ya, hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang lain yang tidak menaati diberikan sanksi yang tegas. Nah, kita lanjut lagi. Nah, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu ya, ketentuannya itu untuk menjamin ketertiban supaya kita itu tertib, tentram, damai, adil, makmur ya, kebahagiaan dan kebenaran. Yang ketiga itu menjaga agar tidak terjadi main hakim sendiri dalam kehidupan. Tahu main hakim sendiri? Tahu, Bu. Tahu ya, main hakim sendiri artinya apa? Jurang, Sewenang-wenang, Bu. Ya, sewenang-wenang tadi Tindak sama ya. tangkap polisi, Bu. Sama. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ya, seandainya di dalam masyarakat itu tidak ada aturan yang mengatur dalam kehidupan masyarakat, tentu dalam masyarakat itu akan timbul banyak sekali kekacauan. Kenapa tadi? Karena manusia itu memiliki kepentingan yang berbeda. Kamu ambil, kamu ketik. Dari penjelasan Ibu kira-kira udah dimengerti belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah ya. Kalau sudah mengerti semua, sekarang Ibu mau memberikan tugas nih, kelompoknya udah Ibu bagi ya. Kelompok pertama itu ada Amel, Neti dan Yulia. Kelompok kedua ya ada Reni dan Ira ya. Kelompok ketiga ada Astri, Yuni dan Yeni. Kelompok 4 ada Tita, Widya dan Ezi. Nah,
Tadi kan udah pertama di apa namanya awal pembelajaran kita tadi, awal Ibu menjelaskan tadi, sebelum Ibu menjelaskan itu ada Ibu menampilkan sebuah video ya kan tadi kan, semuanya menyimak kan tadi kan? Menyimak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi setelah kalian menyimak tadi video-video yang ada, jadi silakan Ananda semuanya itu mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama kelompok pertama itu sama apa namanya hampir sama, tugasnya itu hampir sama, cuman berbeda di apa namanya penerapannya itu berbeda. Artinya nanti yang kedua itu buat kesimpulan ya. Yang pertama tuliskan pendapat kalian mengenai kejadian di dalam video di atas tadi ya. Terus kelompok 1 tugasnya itu membuat tugas yang kedua ya untuk kelompok 1 membuat kesimpulan mengenai penerapan di lingkungan keluarga tadi, artinya penerapan norma itu maksudnya ya itu. Kelompok lain itu silakan dibaca nanti di apa namanya di layar kalian itu bisa dibaca ya. Ibu kasih waktu itu 5 menit untuk kalian mengerjakan ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kembali sama Ibu ya. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Bu, izin sebentar, Bu, ke WC. Oh iya, silakan Yuni. Ibu, bertanya lagi Bu, soal untuk Ya, Ira. kelompok tadi kurang jelas Bu. Yang mana Ira? Untuk kelompok 2 tadi Bu, kurang jelas yang apanya, perintah soalnya Bu. Oke, perintah soalnya untuk kelompok 2 yang pertama itu tuliskan pendapat kalian mengenai kejadian di dalam video tadi ya, video yang udah Ibu tampilkan tadi. Terus buat kesimpulan mengenai penerapan norma dalam kehidupan di dalam lingkungan sekolah ya, sekolah kalian ya. Ya, makasih Bu. Jelas ya? Iya, Oke, Ibu. ada lagi? Ayo Neti, Yulia, Sari, kita diskusi, membuat kesimpulan mengenai penerapan keluarga. Kita dimarahin sama Ibu Yanti kalau nggak selesai, kita kan mau dapat nilai bagus. Ya, nanti kalau yang nilainya yang cepat selesai, bagus, nanti presentasinya Ibu kasih hadiah nanti ya. Apa hadiahnya, Bu? Ibu kasih lempuk dari Kalbar nanti ya. Ibu kirimkan nanti lewat WA kalian. Ya, anak-anak ya. Amel aja yang Ada bacakannya. Zi, cepat Zi. Kelompok 3 siapa yang mau bacakan? Kedua Ira ya. Wid yang bacakan ya, Kasih Wid. waktu 5 menit ya. anak Kita ya. kelompok 4 ya. Ya, Ini apa Bu? siapa yang bacakan kita? Ezi aja lah bacakan. Suara saya, suara kita kelompoknya sakit, Ezi. Boleh yang duluan kelompoknya, Bu. Bu Yeni kelompok 3 Bu. Ya. Bu Yeni bacakan. Jangan panggil Bu. Kasih Astri, kelompok 3. Kelompok 3 ya. Baiklah Bu. Siapa yang bacakan kelompok kita, Ezi? Kita coba menjawab. Ezi bacakan ya. Boleh, Bu. Ya. Ya, silakan. Siapa yang udah selesai silakan. Ya. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini duluan ya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelompok berapa ya nih? Kelompok 3, Bu. Ya, silakan. Menurut pendapat saya, karena tadi lihat di video, itu banyak terjadi di lingkungan tempat saya. Orang lagi sholat, dia main HP, kadang mengangkat-angkat motor. Bunyi telepotnya jreng-jreng. Kemudian lagi orang sudah sholat, dia mengganggu temannya, berlari-lari, saling dorong-dorong teman. Ya. Kemudian di lingkungan saya ini saya lihat teman saya suka mengejek-ejek teman agama lain. Nah, itu saja Bu.
Terima Ada kasih. lagi tambahan dari kelompok 3, ada lagi? Silakan. Yang lain kira-kira ada enggak dari kelompok Ini lain, ada enggak yang ada ingin tambahannya. menanggapi atau bagaimana? Nggak ada, Bu. Enggak Nggak ada, ada. Bu. Oke, kalau Kami tidak ada lanjut bertanya lagi ya. Bu. Siapa lagi? Kelompok mana lagi? Kelompok Amel lagi, Bu. Kelompok Ya, 1. Amel, silakan kelompok Ya. Amel. Kelompok 1. Ya, hasil diskusi kami sama Neti, sama Sari, membuat kesimpulannya penerapan keluarga. Kata Mama, sholat harus rajin. Ya. Nggak boleh tinggal-tinggal lagi. Kalau nggak sering kena cubit sama Mama. Yang kedua, berbicara sama adik nggak boleh kasar, kata Mama. Itu menjaga nama baik Mama. Contohnya kalau kita keluar, kalau kita anak orang Muslim harus berjilbab. Nggak boleh baju yang terbuka, kata Mama. Begitu Ibu hasil diskusi kami. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Anak-anak? Enggak, Bu. Ada? Tambahan, Bu. Ya, silakan Yuli. Ya harus Yulia ya. Iya, Yulia, Bu. Terima Ya. kasih ya, Bu, kesempatannya. Saya menambahkan hasil diskusi di kelompok 1 tadi, karena saya anggota kelompok 1, Bu. Ya. Tambahannya, karena di dalam keluarga itu kita punya saudara kan, sering juga lihat, saya juga mengalami, Bu, kakak saya sering usil, jahat. Dia nggak mau pinjamkan alat-alat tulisnya. Jadi seharusnya kan kita sesama bersaudara ya, Bu, ya harus rukun kan, Bu? Ya. Harus Itu rukun, saja, tidak Bu. boleh kelahi ya. Itu saja, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Yulia. Ada lagi tambahan dari yang lain? Dari kelompok 4 lagi, Bu. Saya, Bu, nambahkan Ya. dari kelompok 4, Bu. Ya, silakan kelompok 4 yang mau menambahkan. Nah, menurut saya kelompok 4, Bu, penerapan norma di lingkungan keluarga ini katanya yang melakukan pelanggaran, Bu. Contohnya saya nak buat PR kemarin, Bu, dicubit oleh sama mama saya sampai biru-biru, Bu. Apakah itu pelanggaran norma namanya, Bu? Ya. Jadi sebelum jadi ini Tita bertanya ya, kalau dicubit sama ibunya karena tidak mengerjakan PR, apakah itu termasuk pelanggaran norma? Ya, seperti itu ya Tita ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira sebelum Ibu jawab, yang lain bisa enggak menjawab pertanyaan dari teman kalian Tita ini? Bisa enggak kira-kira? Ayo. Bisa, Bu. Apakah kalau ya, silakan Yuni. Berarti ibu mamanya Tita itu jahat ya, Bu? Melakukan Ya. kekerasan dia sama Tita. Jahat mamanya ya. Yang lain lagi ada enggak? Mama Tita tuh sayang sama Tita, biar Tita pintar. Tita malas sekali ndak kerjakan PR. Iya, Tita kan Ya. juga melanggar norma. Kan disuruh mama dan ibu guru di rumah buat PR di rumah kan, tapi tidak dia buat. Berarti dia kan juga melanggar norma kan, Bu? Nah, Ya, jadi Mama Bu, saya ini ya. kasar, Bu Bu. sering main tuh, Bu. Sering saya diajaknya sama Tita main-main. Udah usah buat PR dulu, kita main-main. Makanya mamanya marah. Padahal mamanya penyayang loh, Bu. Oh iya, jadi begini Berarti, ya, Bu, Tita, ya. yang biar itu. Bu, biar kalau misalnya Tita tidak mau dicubit sampai biru-biru, berarti dia harus kerjakan tugas ya, Bu? Ya, ya. Iya. Jadi anak-anak ya, anak-anak begini ya. Jadi di dalam lingkungan keluarga itu banyak sekali norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan keluarganya. Contohnya tadi itu ya, si Tita ini tidak mau mengerjakan PR. Jadi artinya ya tidak malas seperti itu tidak boleh. Itu merupakan pelanggaran dari norma yang ada di lingkungan keluarga. Ya, ya silakan Astri. Ini berkaitan dengan norma kesopanan. Tita juga sering colek-colek saya waktu belajar, Bu. Oh begitu ya. Iya. Jadi Tita diingatkan kembali ya, Ibu ingatkan ya. Jangan suka usil sama temannya, itu tidak Iya, Bu. tidak baik ya. Jadi, Bu, saya nanya lagi, Bu. iya silakan Tita. Kenapa mama saya nggak dikatakan melanggar norma, Bu? Mama saya kasar, Bu. Sampai biru-biru saya dibuatnya, Bu. Itu kan melanggar norma namanya, Bu. Ya. Jadi begini ya Tita ya.
Jadi seorang anak itu harus nurut sama orang tua. Itu adalah penerapan norma di lingkungan keluarga namanya ya. Jadi Tita itu tidak boleh melanggar norma-norma di dalam lingkungan keluarga. Ya, Tita itu harus jadi anak yang baik. Tita itu harus nurut sama orang tuanya. Di rumah itu harus membantu orang tuanya. Terus ada PR dari sekolah harus Tita kerjakan. Tita tidak boleh usil sama teman-temannya, tidak boleh mengajak temannya yang ajak ke sana, ajak ke Iya, sini, itu Bu. tidak boleh. Ya, tidak baik ya Iya. anakku ya. Iya, Oke. melanggar norma Ada lagi kesopanan enggak, tanggapannya? Bu? Apa Astri? Melanggar norma kesopanan ya, Bu, Tita. Iya, Iya. itu tadi kan tadi di awal pembelajaran Ibu kan sudah menayangkan video tadi itu ya kan, video tentang pelanggaran norma baik itu di norma di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Iya, Baik. Pak. Oke. Dengar. Jadi begini, Udah mengerti Bu, semua Bu. udah paham semua? Oke. Udah Bu. Sudah, Bu. Tadi Ibu lihat itu kelompoknya yang paling bagus itu ya, ada satu kelompok itu kelompoknya Amel tadi, itu tangan untuk Amel. Nanti Ibu kirim lempoknya ya Amel ya, lempok duriannya ya. Tangan untuk Amel ya. Nah jadi begini. Oke, jadi sebelum kita kira-kira apa yang kalian bisa ambil pelajarannya di dalam diskusi kita pada hari ini? Apa Saya, Bu. kesulitannya? Oke, Saya, silakan Bu. Astri. Ya, dari hasil materi yang sudah Ibu paparkan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa kita sebagai manusia itu harus taat dan patuh terhadap norma-norma yang ada di Indonesia ini, terutama norma kesopanan itu. Tita udah colek-colek saya itu, Bu. Ya. Ya. Ada lagi? Siapa lagi? Ada Bu, kalau Ya, silakan email. ada Bu. Jadi kita nanti kalau dalam keluarga tidak boleh lagi usil sama adik, tidak boleh iri sama kakak. Jadi disuruh mama sholat Bu. Itu aja Bu. Oke, ada lagi yang lain mau menambahkan? Tidak ada Bu. Oke, Tidak tidak ada, ada, Bu. tidak ada ya. Jadi begini, norma itu kan ada 4 ya, ada norma agama, ada norma hukum, kesusilaan dan kesopanan. Keempat-empatnya itu harus kita taati anak-anak ya. Jadi kenapa tadi? Karena ya norma itu kan adalah aturan. Jadi aturan itu harus kita Patuhi. patuhi ya. dan Nah, laksanakan. ya, pentingnya hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah mengatur seluruh rakyat atau masyarakatnya. Nah, dengan adanya hukum kita bisa terikat ya dan tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain tadi ya, seperti yang kita lakukan sama tadi temannya itu usil-usil itu tidak boleh ya, namanya itu melanggar norma ya. Nah, dan dengan adanya hukum pasti kejahatan itu tidak merajalela di dalam masyarakat. Jadi kalau ada hukum itu ya kejahatan itu bisa maksudnya begini, dengan adanya hukum jadi orang-orang itu taat terhadap hukum ya. Nah, norma itu diperlakukan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Fungsi norma itu dalam masyarakat itu adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku ya. Norma memuat aturan tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Itu ya kesimpulannya ya. Jadi begini. Jadi setelah kita mempelajari arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kira-kira ada enggak kesulitan yang Ananda alami, maksudnya seperti itu? Ada enggak kira-kira? Paham enggak apa yang Ibu sampaikan? Kalau paham. Oke. Kira-kira kedepannya kita itu harus ngapain gitu?
Harus harus patuh patuh ini. pada aturan taat norma. pada pada norma yang berlaku. berlaku sesuai dengan norma yang Oke, baik ya anak-anak ya. berperilaku dengan yang baik-baik saja, Bu. Oke, ya. Jadi kedepannya ya kita itu harus mematuhi semua peraturan, semua norma-norma yang Ada. ada. Ibu mau bertanya, Ibu. Ya, silakan Astri. Ini mengenai norma hukum, Ibu. Ya. Ini kan saya sering nonton TV itu. Di Ya. dalam TV itu kenapa kok norma hukum itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang lebih kaya, Ibu? Misalnya kalau orang yang lebih kaya itu yang punya banyak duit, hukumannya sebentar aja, sedangkan yang kita rakyat miskin hukumannya berat gitu, Bu. Ya. Kenapa itu, Bu? Kira-kira sebelum Ibu menjawab, yang lain ada enggak? Yang tahu enggak mengapa seperti itu? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Berarti salahnya di penegak hukumnya ya, Bu ya? Oke, ada lagi? Bagus, Yulia. Yang Ada kaya lagi? bisa bayar pengacara mahal, Bu. Bayar pengacara mahal, wah ya. Jadi sebenarnya Yang kaya begini, bisa Astri. bayar polisi, Bu. Ya. Ya, Sama jadi artis begini. ya. Kalau artis tertangkap memakai narkoba, dia hanya di apa namanya itu? Rehabilitasi. Rehabilitasi. Tapi kalau orang biasa langsung di penjara ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke, begini ya. Sebenarnya apa namanya? Hukum ya norma hukum itu norma yang mengikat peraturan yang benar-benar mengikat, artinya sanksinya itu tegas dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut undang-undang tadi ya, ada tadi sudah ditampilkan, sebenarnya tidak ada yang namanya perlakuan khusus di mata hukum, itu tidak ada. Jadi kita itu sama di mata hukum, baik itu rakyat miskin maupun yang pejabat-pejabat itu seperti apa itu tidak ada sebenarnya. Tetapi pelaksanaan biasa kita lihat seperti yang Astri sampaikan tadi, itu sebenarnya itu tidak boleh, tidak baik, itu anak-anak tidak baik dicontoh ya itu ya. Nah, jadi menurut undang-undang yang berlaku itu memang semua itu sama di mata hukum, tidak ada bedanya, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pejabat tinggi atau orang biasa, itu sama semuanya ya. Oke, itu tidak baik dicontoh ya anak-anakku ya. Oke, ada lagi? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada ya, minggu depan ya kita membahas tentang perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu minta sebelum Ibu menyajikan materi minggu depan, anak-anak itu bisa belajar dulu di rumah. Karena apa? Karena udah Ibu sampaikan apa yang harus kalian lakukan. Jadi nanti untuk LKPD-nya Ibu bagikan nanti di WA kalian masing-masing, kalian kerjakan. Terus kalian pelajari juga dengan materi yang akan Ibu sampaikan minggu depan tentang perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Ya, kalau tidak ada, oke, baik. Kalau ada lagi pertanyaan kira-kira? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Baik, ya Ibu akhiri untuk pembelajaran kita pada hari ini atau pada pagi hari ini. Ya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, sebelum kita menyudahi pembelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah, menjadi bekal kita untuk kedepannya. Ya, baik. Dipimpin lagi, Amel, bisa dipimpin lagi doanya untuk penutupan kita pada pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Oke, silakan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita membaca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon kritik dan sarannya untuk saya untuk kemajuan kita bersama. Merdeka. Akan ditutup dulu apanya. Oke, kita beli aplaus untuk Bu Yuni ya.
Yanti, Bu. Yanti, Bu, Yanti. Oke, Bu Yanti. Oke, terima kasih Bu Yanti. Kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana penampilan Bu Yanti. Silakan ibu-ibu semuanya untuk memberikan masukan kepada Bu Yanti. Ayo. Silakan, ini Ibu. Ayo kawan-kawan. Alhamdulillah udah selesai. Ayo. Silakan Ibu. Berikan masukan. Ini ada 10 menit nih jatah kita untuk memberikan masukan nih. Nanti harus terbaca di LMS-nya nih. Di videonya tuh 10 menit ini dari teman-teman, dari rekan sejawatnya. Ya, kalau saran kalau Bu Yanti udah alhamdulillah bagus juga penampilan beliau, udah fresh juga, ya kan? Nah, jadi penutupannya juga udah dikasih juga tadi. Cuman satu Bu di penutupannya mendapat kritikan dari siswa belum. Bagaimana cara Ibu mengajar tadi Nanda? Apakah cepat? Apakah lambat? Nah, begitu. Jadi itu aja Itu yang refleksinya. Itu yang refleksi namanya. Iya, refleksinya. Oke, makasih. Mudah-mudahan teman yang lain bisa mengingat nanti yang terbaik lagi. Karena kita akan belajar ya Bu Nani ya. Iya, belajar terus. Kadang grogi, gue lupa sadonya, Bu. Iya, Ibu. Grogi pasti Bu. Dan lagi penampilan pertama Bu Nani, subhanallah benar-benar. Ya, jadi yang ini Bu Mel, kadang penampilan pertama itu mempengaruhi nih yang lainnya. Kalau misalnya Bu Mel ini semangat, yang lainnya itu harus lebih semangat dari Bu Mel itu. Jadi beban juga nih bagi yang lainnya ketika tadi Bu Mel sudah semangatnya menggebu-gebu kan. Ini yang lainnya harus lebih dari Bu Mel. Itu makanya. Oke, Bu yang lain silakan Ibu. Gimana pembukaannya tadi, bagaimana di kegiatan inti atau di penutupnya, kan bisa kita lihat itu. Bagaimana strategi yang digunakannya, apakah sudah memanfaatkan IT, bagaimana dengan anak, pembelajaran dengan anak bagaimana. Yuk silakan beri masukan Ibu. Bu Yanti. Ya, silakan Ibu. Bu Yuni ya. Iya Bu Yuni. Mungkin di awal pembukaan Bu Yanti lupa mungkin melihat kebersihan kelas. Kalau di penilaian itu nampak sama Yuni ada yang pertama itu guru melihat dulu kebersihan kelasnya, kesiapan kelasnya. Kalau menanya kabar tadi ada, cuman kesiapan kelasnya sepertinya belum tadi nampak lagi. Itu aja Bu Yanti. Mungkin lupa karena grogi. Semangatnya ya Yanti. Iya, grogi ya pasti. Iya. Ya itu aja. Makasih ya Bu Yuni. Iya, Bu Yanti. Dah, setelah Bu Yuni ada lagi Bu. Ini ibu-ibunya grogi juga nih memberikan masukan. Ya Bu. Memang Kita belum tentu lagi nih Bu. Itu udah bagus Yanti. Takut memberi masukan Bu. Nanti banyak Kita berikan masukan. Iya, masalah Ibu, kita kan memberikan masukan ke teman-teman ini. Kita juga sudah yang pertama kita sudah punya instrumen yang sudah dibagikan. Ibu kan bisa lihat dari situ nih. Enggak apa-apa, nanti kita pun bagaimana itu. Nah, yang jelas yang punya teman kita ini, kita koreksi ini di mana, biar nanti teman itu ada perbaikan gitu. Jadi kalau misalnya ke situ perbaikannya itu enggak ada perubahan lagi ke depannya gitu. Ini kan lanjutnya nanti kita ke PPL. Jadi ketika ada nanti perbaikan dari kita, masukan dari kita, jadi teman itu dapat masukan, oh ini ya masukan dari si ibu ini gitu. Jadi untuk perbaikan kita, enggak masalah. Nanti kita pun misalnya banyak segala macam enggak masalah Bu. Meskipun banyak nanti perbaikan kita enggak masalah gitu. Jadi kan itu tuh yang nampak bagi kita. Kita kadang-kadang apa yang kita sajikan itu rasanya udah sesuai nih, tapi karena ada yang terlupa. Ada yang terlupa, ada yang tertinggal atau segala macam. Nanti ketika kita dikoreksi atau diberi masukan oleh teman kita bisa nanti penekanan di bagian itu yang kita ingatkan lagi. Nggak apa-apa Ibu. Meskipun nanti setelah ini kita enggak jauh lebih baik dari teman, tapi kan kita dapat masukan lagi nanti ke temannya. Gitu. Kalau enggak ada masukan berarti temannya merasa oh tadi saya udah oke nih gitu Pak.
Ya, Bu, di kegiatan inti tadi, Bu. saya silakan Bu. Entah salah entah betul ini, Bu. Terlihat tadi Bu Yanti fokus ke Ibu Yanti saja, tidak dilemparkan dulu ke anak. Jadi Bu Yanti mengenai contoh norma atau pengertian norma segala macamnya itu tadi, Bu Yanti aja yang menyampaikan, tidak ditanya dulu ke anak gitu, apakah tahu dengan ini atau dengan ini. Itu tadi yang terlihat, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Masih ada lagi, Bu? Ini Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Yanti. Yulia Sari, Bu. Oh, Bu Sari ya, Bu Ya, Bu Yulia. Sari. Oke. Masih ada Ibu yang lainnya? Nah, kalau enggak ada, nih, saya Ada Bu Nani. Ah, ya silakan Bu Astri. Iya. Ini untuk apa namanya? Kritik sedikit aja Bu Yanti, untuk kita menjelaskan materi kepada siswa itu misalnya kita apa yang dimaksud dengan misalnya norma gitu, apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah itu tidak boleh sebenarnya kita sebagai guru gitu. Apa yang dimaksud dengan norma langsung kita lemparkan kepada anak-anak. Nanti kalau anak-anak sudah menjawab baru kita jelaskan norma itu. Baiklah, ya Ibu itu akan maksudnya melengkapinya tadi. ya. Baiklah, norma itu gitu. Iya, Itu itu biasanya maksudnya tadi. ya dalam Ya. pelatihan saya seperti itu yang terus diapakan sama pemateri gitu. Iya. Bu Nah, itu Yanti. maksudnya tadi sama Astri. Iya. Terima kasih kawan-kawan. Iya. Masih ada lagi, Bu? Kayaknya enggak ada. Oke. Prof? Oke. Silakan, Prof. Terima kasih, sudah bagus ya Bu Marlianti ini, Terima kasih, Prof. dan teman-temannya sudah memberi masukan. Pembukaannya sangat bagus. Cuma bicaranya Bu Yanti ini agak cepat ya. Iya, Prof. Saya ngajar juga cepat dulu, saya selalu dikritik oleh Pak. Pak, lu cepat Pak. Apalagi saya mendikte, misalnya kalau ditanya bahasa Inggris bingung Pak. Bahasa Inggris lo le, Prof capek lo le ya. Iya. Santuy. Iya, Bahasa Inggris kan kurang, Prof. jadi kadang-kadang gini ya. Tanpa kita sadari sebenarnya kita cepat bicaranya. Iya, Guru itu kan harus satu, easy to understand. Mudah dimengerti. Di bahasa yang dipakai itu harus mudah dimengerti. Yang kedua, clear. Jangan berselemak. Bu Yanti kan tidak berselemak tadi. Kadang-kadang kan ada juga kita bicara dari topik ke lain, topik sudah pindah-pindah, bahas selemak pihak tertentu Ujung Pangka. Itu jangan dia. Izin, Prof. Selemak tuh apa? Oh, enggak. Berselemak itu bahasa Indonesia-nya apa tuh? Bu Yanti orang mana sih? Orang Padang ya? Orang Kalimantan, Prof. Sorry. Basilema itu tidak teratur. Tidak sistematis, Bu Yanti, tidak teratur. Tidak ngerti, Prof Yanti. Jadi gini, Bu Yanti, saya itu pernah punya dosen ya. Baru masuk sudah cerita Jepang. Itu selesai. Minggu depan cerita Jepang lagi. Apa cerita Jepang lagi? Dia tidak tahu Ujung Pangkalnya Bu Yanti itu namanya Basilema sebenarnya. Oke, jadi Bu Yanti udah bagus tadi. Ada onggok-onggoknya ya. Onggok-onggok tahu? Tambah lo cak lain, Prof. Oh, Tadi onggok bahasa Indonesia itu. Onggok itu bahasa Indonesia. Tahap-tahapnya. Apa namanya kumpulan-kumpulan ini seperti jual rambutan gitu Bu Yanti. Ya. Ada sekilo dianukan gitu. Apa namanya tuh? Kelompok-kelompoknya enggak, Prof? Enggak pula kelompok, emang onggok itu di onggok. Onggok bahasa Indonesia, onggok. Bahasa Indonesia itu tuh. Bahasa Indonesia, onggok. Nah, Bu Yanti coba ke pasar tradisional itu kan ada jual jengkol. Ada jual rambutan kan di atas mejanya tuh ada kecil-kecil tuh apa namanya? Ditumpuk. Itu dia ditumpuk kecil-kecil tuh. Jelas sebut tumpuknya. Ini pengertiannya ini ya tuh bagus sistematis gitu ya. Jadi intonasinya juga Bu Yanti sedikit lagi aja. Intonasi ini sering monoton keras gitu.
Oh, saya Nah. memang itu Jadi ngomongnya bagusnya semangat. kadang-kadang kalau materi penting itu harusnya ditekankan gitu. Ini, gitu. Tapi kalau tidak penting, mungkin lembut saja. Seperti Bu Mel dengan abangnya lah, gitu lembutnya. Kedua yang di kegiatan inti ya, kegiatan inti sudah bagus tadi. Cuma emang kata Bu, apa tadi yang menyampaikan saran Bu Sari tadi? Bu Sari. Nah, Bu Sari tadi yang mengatakan gini, Bu Mel lebih masih terbawa oleh gaya lama, masih present ya, Teacher center. mempresentasikan. Gitu. Inquiry itu Bu nanti kalau inquiry yang bagus itu, kita kan teorinya gini nih, bergerak dari traditional rote learning. Traditional learning itu adalah menghafal. Guru memberitahu murid menghafal, itu namanya traditional rote learning. Rote itu menghafal. Ke inquiry based learning. Inquiry based learning itu menemukan. Jadi kata-kata norma ialah itu harusnya murid yang menemukan. Bukan ini, bukan guru. Kalaupun Bu Yanti mau gitu juga harus di akhir nanti dalam rangka penguatan, dalam rangka reinforcement materi, mengambil kesimpulan. Nah, itu boleh Bu Yanti. Ya, Prof. Oke. Yang lain sudah oke tuh, sudah bagus saya lihat. Tapi sekali saya minta ya Bapak Ibu yang telah bagus ini di dunia nyata juga seperti ini nanti. Kadang-kadang Bu Nani di dunia maya seperti ini, dunia nyata. Yang nomor baca halaman 13 tuh. Ayo. Kerajaan LKS, Prof. Nah, iya. Apalagi Bu Mel gue sibuk kan. Bu KS. Insyaallah, Prof. Oke ya Bu Yanti ya, selamat ya. Oke, Ya, terima terima kasih Bu kasih, Yani. Prof. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, sedikit Bu Yanti nih. Tadi yang telah disampaikan tadi mungkin dengan Bu Sari tadi, kita tuh kan punya per poin nih. Kalau per poin itu tuh cobalah memang benar-benar poin-poinnya yang kita sajikan. Jadi ketika kita menyajikan poinnya saja, nanti anak yang menemukan. Betul kata Prof tadi itu, anak yang menemukan. Misalnya di per poin Bu Yanti itu muncul hanya gambar. Jadi di gambar ini gambar apa? Ini Bu, ini norma apa? Dia lagi menemukan norma ini Bu. Bagaimana cara penerapannya? Begini Bu, di mana dia menerapkannya? Berarti dari satu sajian gambar saja bisa anak menemukan beberapa. Jadi Bu enggak perlu lagi menerangkan ini norma ini begini, ini begini, enggak. Jadi kalau tadi misalnya di kegiatan itu lebih cenderung banyaknya Ibu Yanti yang menominasi nih, tidak terjadi student centernya di situ. Kalau bisa kan memang anak tuh yang menemukan. Makanya dari per poin itu sajikanlah yang penting-penting saja, baik berupa gambar atau apa saja. Jadi anak sendiri yang menemukannya gitu. Nah itu Bu. Kan dari poin atau instrumen penilaian yang telah diberikan itu pas itu, mulai dari pra pembelajaran itu bagaimana kita menyiapkan, ada pembukaan, ada kegiatan inti. Nah di situ udah ada jadi pedoman Ibu. Sampai ke tadi yang disampaikan oleh Prof tadi ini di bagian penggunaan bahasa, misalnya apakah dia menggunakan bahasa lisan yang secara jelas dan benar. Nah kalau capek itu berarti kan tidak jelas tuh. Meskipun kita misalnya kuat suaranya tapi kita cepat, berarti kan di situ penggunaan bahasanya. Ini ada poin nih 1 sampai 5. Berarti posisi Bu Yanti ini dari di mana nih? Gitu. Makanya ibu-ibu yang ke depannya baca lagi nih pedomannya. Makanya sebelum Ibu per-teaching nih sudah saya berikan ini supaya Ibu bisa mempedomani ini gitu. Menggunakan bahasa tulis, menyampaikan pesan dengan yang sesuai gitu. Berarti cocok nih. Nah, tadi bagaimana Ibu tuh keterlibatan siswa, misalnya menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi. Ini udah nampak tadi kan ada interaksi siswa dengan guru. Nah, Ibu juga sudah merespon positif terhadap partisipasi aktif dari siswa. Nah, yang berikutnya tadi ini ada dari Bu Astri nih, dia bertanya di akhir pembelajaran. Padahal ini pembelajarannya udah Ibu tutup ini. Kan udah ditutup nih, anak sudah memberikan kesimpulan, Ibu sudah memberi penguatan, lalu muncul lagi pertanyaan. Nah, harusnya itu tuh terjadi kan di kegiatan inti tuh. Nah, kalau sudah duduk dia di kegiatan inti itu, pasti di situ anak bertanya.
Kenapa hukumnya begini, Bu? Kenapa begini? Nah, jadi di kegiatan penutup itu kita tidak balik lagi, tidak alur balik lagi. Memang di kegiatan penutup itu kita memberikan kesimpulan lagi, kita merefleksi lagi apa yang belum kamu pahami segala macam. Atau refleksi itu kan bentuknya bermacam-macam, bervariasi. Nah, bagaimana tadi pembelajaran Ibu, apakah senang? Bagaimana suara Ibu, apakah jelas? Itu kan bisa bentuk refleksinya. Tidak melulu menanyakan tentang materi. Jadi banyak variasi refleksi gitu. Atau dengan emoji.